Selamat datang di Arlin Channel. Selamat beraktivitas juga buat teman-teman yang sedang beraktivitas. Oke, pada kesempatan kali ini saya coba membagikan tips ya buat teman-teman, dan tips ini menurut saya bisa membantu atau bermanfaat buat penjual online pemula. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita pada materinya. Selamat menyaksikan. Nah, tips cara jual produk agar bisa mendatangkan pembeli. Metode ini bisa ditiru oleh siapapun yang membutuhkan. Ya, oke, itu ya teman-teman. Nah, kalau kita bicara tentang tips, tentu banyak tips di luar sana. Kita bisa bisa dapatkan berbagai rekomendasi atau referensi dari bisa dari online, bisa dari teman, bisa dari channel YouTube atau sosial media. Nah, namun bagaimana kita mengkreasikan produk itu yang penting, ya. Oke. Sebelum kita menjual produk, tentu kita harus mengenal produk kita itu apa aja dulu. Ya, kita harus kuasai sehingga kita punya bahan untuk menginformasikan kepada yang lain. Ya, itu yang hal penting. Dan yang kedua, kita harus tahu pasar kita itu siapa peminat atau pembeli produk kita, sasaran daripada produk kita itu siapa, dan begitu ya. Oke. Nah, ada beberapa tahapan yang sudah saya draft ya, maksudnya ya, draft yang sudah saya susun. Nah, seperti ini. Tahapan yang awal-awal itu adalah tahapan persiapan. Yang pertama, tentukan topik permasalahan. Maksudnya kita harus mengangkat satu judul topik masalah di sini, ya. Kita harus ciptakan masalah, itu maksudnya. Yang kedua, jelaskan topik atau tema yang dibicarakan. Nah, contohnya kita membicarakan satu produk, contohnya madu. Nah, masalah yang bisa kita angkat untuk madu itu apa? Contoh seperti flu, batuk. Nah, karena salah satu kan manfaat produk itu kan, manfaat madu itu kan bisa menyembuhkan atau bisa mengatasi gejala flu dan batuk. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian di dalam materi yang untuk kita bisa bicarakan kepada publik yang sesuai tema yang kita angkat, kita harus jelaskan akibat dan sebab. Nah, ini maksudnya dari tema atau topik yang kita bicarakan itu adalah kita mengangkat suatu masalah yang menunjang daripada solusi nanti yang kita berikan, yaitu produk kita. Kita harus cari dulu penyebab atau akibat daripada masalah yang kita bicarakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, cari beberapa referensi yang dapat menguatkan penjelasan Anda dari sebab akibat di atas. Nah, itu dia. Yang kelima, agar materi tidak terlalu panjang, sampaikan solusinya. Nah, ini teman-teman, setelah kita mendapatkan apa masalah, menciptakan masalah. Kedua, kita tentukan tema yang kita bicarakan. Ketiga, kita jelaskan sebab akibatnya. Keempat, cari penyebab referensi yang dapat menggunakan penjelasan, yang dapat menguatkan penjelasan kita. Agar materi tidak terlalu panjang, langsung tembak pada solusinya apa. Nah, solusinya kan nggak mungkin kita langsung pakai produk, maksudnya kita tampilkan produk atau kita bicarain produk, enggak. Coba dulu pelan-pelan dijelaskan kenapa harus memilih produk kita. Nah, ini di poin ke-6 ini ya, di poin ke-6 ini arahkan fokus pembaca ke produk Anda. Jelaskan produk, jelaskan manfaat dan kelebihan produk, ciptakan perbandingan dengan kompetitor lain. Ya, contoh madu ini, madu itu, ya. Saya nggak menyebutkan ininya ya, tapi karena kita sudah awalnya sudah menguasai materi tadi, ya,
sudah menguasai materi daripada produk itu, maka kita tahu. Nah, perbandingan itu juga salah satu contohnya. Oh, dari sisi harga. Kedua, dari kita sedang memberikan promo atau cashback, ya, itu dijelaskan atau disampaikan supaya ada bahan sebagai perbandingan pembaca kita. Oh iya, lebih murah, lebih bagus, lebih asli, real. Nah, gitu. Berikutnya adalah jelaskan di mana bisa menemukan produk. Nah, jangan kita hanya berbicara produk, tapi cara mendapatkannya mereka pembaca kita nggak nemu di mana cara mendapatkan produk ini, kan begitu. Itu yang penting juga ya. Oke, kemudian contoh apa saja sih yang di mana sih bisa menemukan produk ini? Contohnya info kontak, link. Berikan mereka link untuk masuk di marketplace untuk melakukan pembelanjaan. Nah, yang terakhir ini dari proses tahapan persiapannya adalah penutup dan salam. Ya, saya juga belum menyampaikan dan menjelaskan itu. Intinya teman-teman sudah tahu ya, ini alurnya. Ini menurut saya ini sangat simple, ringkas dan jelas. Nah, terus selanjutnya langsung kita coba masuk pada contoh ya teman-teman. Nah, ini nanti contoh sesuai yang kita lihat di sini di tahapan persiapan. Nah, oke. Ini salah satu contoh produk materi yang saya angkat, yaitu tentang batuk kering. Waspada gejala batuk kering, batuk tak henti-henti. Nah, ini kan satu topik yang menarik teman-teman menurut saya ya, untuk kondisi saat ini, apalagi kondisi pandemi ya. Nah, dan ini ada hubungannya dengan ya, kalau saya menurut saya ini bisa membantu. Oh iya ya. Nah, ada rasa penasaran sedikit. Oh jangan-jangan. Oke. Langsung saja. Nah, ini kan saya sudah menentukan judul. Waspada gejala batuk kering, batuk tak henti-henti. Nah, ini saya cari dulu apa sih yang penjelasan yang bisa membantu daripada topik atau tema yang saya angkat ini. Saat debu dan polusi atau alergen zat pemicu alergi maksudnya ya, memasuki sistem pernapasan, otak akan mengirim sinyal melalui saraf tulang belakang ke otot-otot di dada dan perut. Ketika otot-otot tersebut berkontraksi, udara menyembur melalui sistem pernapasan untuk mendorong keluar benda asing. Nah, hal inilah yang dinamakan batuk. Nah, di sini saya berikan buka ini dulu wawasan. Yang kedua adalah saya kasih gambar ini. Nah, oh iya, buat teman-teman yang ambil gambar ataupun foto di online atau di internet, jangan lupa cantumkan sumbernya supaya YouTube kita supaya ini gambarnya benar didapat dari mana. Nah, jadi ada penjelasan di sekitar, nanti searching di sana kalau memang kita dipertanyakan ya. Nah, ini di bawah ini adalah batuk kering seringkali berlangsung lama, namun batuk terus-menerus justru dapat meningkatkan iritasi di saluran pernapasan. Ini sebenarnya adalah caption singkat tapi menarik. Oke. Nah, udah, setelah kita menentukan topik dan ada penjelasan sedikit ya, kita langsung masuk pada ini sebab akibatnya ya. Ini seperti apa? Ini kan tadi juga memang penyebab ya. Nah, langsung kita masuk pada topik berikutnya, yaitu atau topik pendek berikutnya, yaitu batuk kering memiliki gejala khas. Ini kita pertajam lagi. Nah, topik ini maksudnya kita mempertajam daripada topik ini ya. Ini batuk kering memiliki gejala yang khas. Batuk kering ya, seperti batuk berlangsung sampai 2 hari, napas tersendat dan terdengar menderit. Kedua, kesulitan menelan makanan, tenggorokan terasa sakit dan mengganjal. Oh ya, tentu orang kalau namanya batuk itu ya, tentu kita mengalami hal ini ya. Kalau kita sudah pernah batuk, mengalami gejala batuk ya. Nah,
itu saya kasih lagi foto, terus ada penjelasan dan kutipan yang dari atas tadi ya, yang di sini itu saya juga tuangkan di sini. Sumber foto sudah jelas. Oke. Selanjutnya setelah kita mempertajam daripada penjelasan dari atas ini ya, apa yang dirasakan ya apabila mengalami gejala batuk kering ini. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwasannya kita itu harus perlu mencari referensi atau untuk mempertajam daripada topiknya atau tema yang kita angkat. Iritasi, salah satu yang saya ambil contoh di sini adalah iritasi tenggorokan, faktor dari gejala batuk kering. Apakah sudah tahu iritasi tenggorokan akibat dari batuk kering dan pada akhirnya menjadi sarang bakteri dan atau kuman? Nah, ini juga menarik teman-teman. Kenapa? Semakin pembaca kita atau yang melihat foto edukasi kita ini semakin apa sih? Jadi kita bisa menggugah melalui tulisan emosional orang. Nah, itu maksudnya. Nah, saya jelaskan lagi batuk kering. Saya ulang-ulangi terus batuk kering. Ya, batuk kering merupakan batuk yang tidak mengeluarkan dahak atau lendir. Batuk kering dapat disebabkan sebagai faktor. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh udara kering, iritasi, merokok, alergi, naik asam lambung, ataupun flu. Nah, ini dia. Ini yang semakin mempertajam daripada penjelasan kita. Nah, makanya, timbul rasa penasaran, timbul rasa ketakutan, ada menimbulkan emosi sedikit yang jangan-jangan kalau saya mengalami ini yang akan saya rasakan sebenarnya. Oh gitu ya, oke. Nah, kita kan ini sudah menciptakan masalah. Nah, baru kita hadir, ada foto juga, tetap saya tuangkan foto dan ada sumber foto kita yang kita angkat ya. Baru bagaimana sih kita harus membicarakan bagaimana kondisi orang sakit lewat foto ya. Nah, ini batuk kering berbahaya dan fatal apabila tidak segera diobati. Nah, ini semakin merujuk ada rasa membangun atau menciptakan interaksi. Umumnya batuk akan sembuh sendiri dalam beberapa hari tanpa pengobatan khusus. Meski begitu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan pada kondisi untuk mempercepat penyembuhan. Nah, ini kita sudah mulai menciptakan yang namanya solusi, mengarah kepada solusi ya. Nah, ya dalam foto di sini sudah foto juga yang saya ambil dari mana atau saya kutip dari mana fotonya, ada sumbernya. Oke. Nah, terus kita pada subjudul berikutnya adalah solusi meredakan batuk kering sederhana. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita harus memberikan solusi, menghadirkan solusi daripada kita tadi kan dari sebelumnya itu membicarakan tentang apa, mengapa, terus ini masuk kita pada tahapan bagaimana. Nah, ini yang solusi. Bagaimana? Ya, kita langsung kembali pada materi. Berbagai macam cara untuk menghilangkan batuk kering, batuk, berkunjung ke dokter, dan dengan pengobatan tradisional. Nah, ini ada dua versi maksudnya. Nah, manfaat bahan alami yang mudah dijangkau dengan mudah. Pengobatan batuk kering secara alami antara lain: 1. Konsumsi madu alami. Ya, selain dari berkunjung ke dokter atau berobat ke rumah sakit ya, ini saya karena tujuan daripada penjelasan saya ini adalah untuk mengarahkan pembaca atau mengarahkan audiens ke produk saya, maka saya ambil di pertajam penjelasan ke pengobatan tradisional. Ya, 1. Konsumsi madu alami. Madu. Di sini ada gambar madu, di sini ada orang yang sedang mengalami gejala batuk. Anda dapat mengambil manfaat madu sebagai obat batuk alami. Sebuah studi menunjukkan bahwa madu dapat membantu meredakan batuk, bahkan terbukti efektif dibandingkan yang lainnya yang kerap digunakan untuk meredakan batuk kering. Nah, seperti itu dia teman-teman. Ya, kemudian kita langsung pada lanjutan daripada solusi yang disampaikan. Kemudian bisa kita konsumsi jahe. Manfaatkan jahe merah sebagai obat batuk dan flu alami. Anda bisa membuat
Teh jahe dengan menyeduh beberapa iris jahe dengan air panas dan meminumnya sangat hangat. Kemudian ada bawang bombay. Bisa juga ya kalau kita batuk itu bisa mengkonsumsi bawang bombay. Nah, manfaatkan bawang bombay sebagai obat batuk alami. Cara yang populer di Spanyol dan Prancis ini cukup mudah untuk dilakukan. Nah, mereka orang-orang di sana itu di luar sana, di Spanyol, Prancis ada mereka menggunakan bawang bombay untuk menggunakan dalam kondisi batuk. Tapi itu tidak semua ya. Mungkin itu ada beberapa aja yang cocok. Nanas. Ya, nanas. Cara lain yang bisa ditepung dan seterusnya. Penelitian menunjukkan bahwa kandungan bromelain yang terdapat pada buah ini mampu meredakan batuk juga. Nah, inilah penjelasan terus. Oke. Nah, kemudian baru saya jelaskan lagi. Minum madu bermanfaat dan berhasil efektif atasi gejala batuk kering. Nah, ini saya jelasin, teman-teman. Nah, ini semakin meyakinkan solusi apa yang kita berikan, semakin meyakinkan pembaca, sehingga mereka ini sudah mulai kita arahkan mereka ke produk yang kita tujuan daripada kita berikan materi seperti ini. Nah, madu apa yang rekomendasi untuk atasi batuk kering? Nah, ini. Tapi sebelum saya istilahnya saya tampilkan di sini ada madu kita juga, ini madunya namanya honey Turki ya. Lalu apakah madu? Nah, ini saya perkuat topik kecil ini apakah madu obat batuk paling ampuh? Baru-baru ini penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Oxford University menemukan obat batuk paling ampuh, yaitu madu alam. Ya, dari dalam makalah yang dipublikasikan di Medical Journal itu, para peneliti menyimpulkan bahwa madu lebih efektif daripada ekspektoran, obat penekan batuk, antihistamin, dan obat penghilang rasa sakit lainnya. Ya, ini dia ya. Oke, saya sudah mulai masuk pada arahkan. Ini ada madu. Itu manfaat madu. Nah, gitu teman-teman. Nah, karena kita di sini di penjelasan ini kita sudah menjelaskan atau sudah mengingatkan foto produk kita, langsung kita jelasin produk kita aja. Nah, ini ada madu honey Turki 100% madu murni alami. Ini dia teman-teman. Nah, tentu dari topik ini kita jelasin honey Turki adalah madu tawon 100% madu murni lebah. Honey Turki berasal dari sarang tawon hutan lindung tanpa bahan campuran dan tanpa proses fermentasi lainnya. Asli madu lebah. Manfaatnya apa? Nah, ini manfaat dari produk itu tadi. Produk kita itu harus kita jelaskan langsung di sini. Menambah stamina tubuh dan sistem pertambangan tubuh, membantu mengatasi masalah batuk, pilek, radang, tenggorokan. Nah, dia udah ketemu di sini. Nah, ketemu daripada topik atau tema yang kita bicarakan, mencegah inflamasi dan terus memperbaiki fungsi jantung, membantu penyembuhan asma, membantu penyembuhan tipus, meredakan sakit kepala. Inilah yang harus kita informasikan juga agar madu yang kita sampaikan ini bisa ada bahan itu manfaatnya kepada pembaca kita. Oke. Baru apa saja kelebihan. Nah, ini kita masuk pada kelebihan. Setelah kita menjelaskan manfaat, baru kita akan menjelaskan kelebihan produk. Saja kelebihan dan kualitas dari madu honey Turki seperti madu alami. Ya, ada 3 ya contohnya seperti ini. Efektif atasi gejala batuk kering, termasuk jenis batuk lainnya. Nah, ini cara kita untuk memberikan penjelasan kepada pembaca kita ya, teman-teman. Yang kedua, lebih dari 100 orang sudah mencobanya. Testimoni sudah ya, maksudnya ini ada ini kita coba ajak orang, jelaskan kepada orang memang kita produk madu honey Turki ini sudah banyak yang mencoba.
Ya, yang ketiga, harga terjangkau dan mudah didapatkan telah terupdate di marketplace dan sosial media. Nah, itulah ya, gimana cara mereka supaya dapatkan atau supaya mereka bisa survei produk ini yang ternyata makanya kita harus jelaskan juga agar mereka itu tinggal mereka nanti datang ke contohnya ke IG Instagram, ketik madu honey Turki, mereka baca captionnya di situ, penjelasan di situ, jadi nggak bisa terus meyakinkan pembeli atau pembaca kita untuk tentang produk ini. Nah, itu kan kurang lebih. Oke. Nah, setelah itu terus kalau dia sudah tahu manfaat, kelebihan, dan sekarang adalah cara atau komposisi atau bukan komposisi ya, tapi cara mengkonsumsi produk ini. Konsumsi madu honey Turki 100% madu murni untuk mendapatkan hasil maksimal menghilangkan batuk maksudnya ya. Cara mengkonsumsi madu honey Turki 100% madu murni untuk mendapatkan khasiat yang maksimal dari konsumsi madu ini ya, agar dapat meredakan batuk kering, Anda perlu mengkonsumsi 1-2 sendok teh madu secara rutin. Nah, ini dia teman-teman, minimal 2 kali 1 hari, artinya bisa pagi dan malam sebelum tidur. Selain itu, Anda juga boleh mencampurkan madu ke dalam teh atau air hangat, air putih maksudnya ya. Nah, ini berarti pembaca kita sudah dapatkan cara konsumsi madunya, jadi dia tinggal nanti take action aja. Oke. Nah, oke teman-teman, di sini ya, setelah kita jelaskan beberapa materi yang dari awal tadi, tentu kita masuk pada karena kita adalah penjual produk ini, maka kita jelaskan segera ajak para pembaca untuk mendapatkan solusi ya. Nah, satu, segera dapatkan topik subtopik kita berikutnya adalah ya, tentu harus kita bagaimana supaya produk kita ini terjual. Oke. Nah, segera dapatkan madu honey Turki dengan harga spesial promo, beli 2 gratis 1 ya. Ini beli 2 gratis 1 spesial promo, syarat dan ketentuan berlaku, ini maksudnya. Oke. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya ya, kita harus produk kita ini harus meyakinkan pembaca kita atau dari kompetitor kita yang lain, kenapa dia harus beli ini, apa keuntungannya, apa kelebihannya, terus gimana cara untuk mendapatkannya. Di sini ada kontak admin ya. Nah, jadi itulah materi yang untuk tentang bagaimana cara kita untuk mendatangkan pembeli untuk produk kita ya. Kemudian alamat tokonya atau alamat alamat kantor perusahaannya atau produksinya, tempat gudangnya bisa kita muat di sini. Nah, oke, itu aja teman-teman. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang menjual produk di online ataupun offline. Tapi ini cenderung online ya. Online, semoga bertambah terus customernya dan bisnisnya berjalan dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan lupa berikan dukungan dan motivasi buat channel ini agar channel ini bisa terus berkembang berkat dukungan dari teman-teman. Karena tanpa teman-teman, saya yakin channel ini nggak bakalan berkembang. Nah, untuk itu mohon kerjasamanya. Terima kasih. Salam tetap bahagia.